Shalom rekan-rekan Dewasa Muda, selamat datang dalam ibadah online Persekutuan Dewasa Muda. Sebelum ibadah dimulai, saya akan memberitahukan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, agar kita dapat saling mengenal, diharapkan untuk saudara-saudari membuka kamera selama ibadah berlangsung. Yang kedua, persiapkan diri untuk mengikuti ibadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang ketiga, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca ayat ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang keempat, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang untuk bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang kelima, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan dalam ibadah Persekutuan Dewasa Muda hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan Dewasa Muda yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih boleh berkumpul bersama untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini Tuhan. Bahkan selama perjalanan hidup kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkaulah adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyatakan kasih dan rahmat-Nya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau datang membawa pujian syukur kami Tuhan, membawa persembahan kami, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Biar Engkau memberkati kami semua malam hari ini Tuhan. Berikan kami sukacita. Biar sungguh-sungguh Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami boleh menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mau terus hidup berpegang akan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu yang terbaik telah Engkau sediakan dalam hidup kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di atasku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kekuatan, amin. Ada pengharapan, bahkan tersedia kemenangan bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Amin. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sebab hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama serukan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi kita nyatakan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
aku selama-lamanya. Sekali lagi mari sama-sama kita serukan, katakan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber pengharapan kami. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Walau terkadang Tuhan kami tidak mengerti apa yang telah Engkau kerjakan dan sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tapi kami mau tetap percaya, berharap dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami mau terus mempercayakan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji. Sebab pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Dan kami mau terus percaya kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hati kami terus percaya kepadamu Tuhan. Percaya, Selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun ku tahu ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Kami tetap percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Benar Tuhan, kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah ya dan amin bagi setiap janji-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami saat ini rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan kepadamu Tuhan supaya Kau mempersiapkan kami Tuhan. Hati kami semuanya boleh menerima firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Supaya kami tetap setia, tetap percaya, tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan yang menjamin kehidupan kami ya Tuhan selama kami ada di dunia ini Tuhan. Buat hamba-Mu Tuhan yang Engkau percayakan untuk menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Dan itu Tuhan akan memberkati kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami tahu Tuhan ada kuasa-kuasa yang tidak mau benih-benih firman-Mu itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Untuk itu kami bersepakat bersatu hati, kami mengikat, mematahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Ya, dan ada banyak berkat rohani yang kita akan peroleh pada saat malam hari ini. Saya mengajak rekan-rekan dewasa muda untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat malam hari ini adalah struggle ya. Struggle itu bisa diartikan berjuang atau perjuangan. Ya, kalau saya lihat di kamus KBBI, arti struggle itu atau berjuang atau perjuangan itu artinya adalah berusaha dengan sekuat tenaga tentang sesuatu. Ya, berusaha ya, bukan berarti pasif, bukan berarti menyerah dengan keadaan, tetapi berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu atau berusaha penuh. Ya, berarti segenap ya, sama dengan pengertian yang pertama, dengan kesukaran dan bahaya sekalipun dia akan tetap berusaha. Ya, tidak tahu apa resikonya dia akan tetap berusaha. Itu arti berjuang atau perjuangan. Nah, dari arti yang ada tentang struggle atau berjuang atau perjuangan ini, saudara, dengan demikian kita dapat memahami bahwa berjuang atau perjuangan sebenarnya itu sangat dekat dengan rasa lelah. Ya, berjuang atau perjuangan itu sangat dekat dengan rasa lelah. Jadi seseorang yang sedang berjuang, yang terus masuk dalam perjuangan, ya, dan terus memperjuangkan sesuatu itu, sebenarnya dia akan sangat dekat. Kata sangat dekat itu berarti memang ya tidak jauh ya, sangat dekat dengan rasa lelah gitu. Mengapa bisa demikian? Karena seseorang yang berjuang atau yang dalam perjuangan itu mengerahkan energinya untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Ya, itu sebabnya tidak jarang di saat seperti itu muncul pikiran ingin berhenti, itu yang kerap kali menyertai sebagian orang di saat rasa lelah itu datang. Ya, kalau orang sudah rasa lelah, pasti keinginannya adalah ingin
berhenti saja, istirahat gitu ya, atau berhenti. Nah, kenapa? Kalau kita hubungkan rasa lelah itu dengan suatu perjuangan, itu rasanya sudah terlalu sudah terlalu berat, ya, sudah terlalu berat dan udah terlalu banyak yang dilakukan sehingga rasa lelah itu muncul, bahkan kadang-kadang sangat lelah, sangat letih. Sehingga keinginan untuk berhenti itu ada menjadi suatu pilihan di benak pemikiran daripada orang yang mengalami situasi yang seperti ini. Jika saudara sedang di fase ini, pasti sesungguhnya saudara sedang merasa lelah sekali. Ya, saya ingat, tapi tahunnya saya lupa ya. Sementara saya berbicara begini, saya ingat. Saya lupa rombongan GPPS Palu itu tahun berapa ke Israel waktu itu, Holy Land. Ya, saya lupa tahun berapa. Itu ada sekitar 20 orang lebih rombongan GPPS ya. Diharapkan itu rombongan yang pertama, akan ada yang kedua begitu ya, ke Israel Holy Land, dan sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan saat itu karena hampir semua tempat kami dapat dan itu perjalanan yang sangat memberkati kami rombongan. Nah, saudara, singkat cerita saat itu salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Gunung Sinai. Gitu ya. Jadi dari beberapa tempat itu kami udah tiba, kami masuk di penginapan itu sebelum jam 12 malam. Saya lupa, mungkin sekitar jam 10 malam atau jam 9 malam. Tour guide-nya berkata jangan tidur. Karena nanti jam 12 malam tepat itu kita akan menempuh perjalanan naik ke Gunung Sinai. Jadi bakal semalam nggak tidur gitu ya. Memang naiknya harus malam katanya gitu. Nanti tibanya di sana pas menjelang matahari terbit. Saya dapat ingat juga waktu saya ke Gunung Bromo ya, saat itu harus naik malam melihat matahari terbitnya itu wow, luar biasa. Nah, saya enjoy aja dengan Kak Milka, dengan rombongan yang ada gitu kan. Dan tour guide-nya udah jelaskan. Nanti begitu kita sampai di kaki gunung itu ada pilihan. Kita mau naik dengan onta, bayar sekian gitu ya, atau kita mau jalan kaki gitu sampai sebatas onta itu juga bisa naik ke lokasi itu. Nanti ketemu di lokasi itu, setelah itu akan melanjutkan lagi, kurang lebih kalau nggak salah ingat ya, ada 700 anak tangga yang harus tetap dilewati lagi begitu ya itu. Nah, jadi saat itu saya dengan Kak Milka ini baku tanya gitu. Kami kan berkata, saya mau jalan kaki saja. Lah, saya nggak terlalu yakin kalau saya jalan kaki. Jalan kaki, setelah itu naik lagi ke 700 trapnya itu naik terus ya gitu. Saya berkata, waduh, saya mengharapkan Kak Milka itu sama-sama naik onta gitu ya gitu. Karena saya juga pengalaman pertama. Udah, akhirnya kami berpisah. Ada rombongan yang jalan kaki, ada rombongan yang naik onta. Ternyata rombongan yang jalan kaki itu tidak semuanya tak terus. Di pos keberapa mereka udah nggak mampu. Iya, sayang sekali begitu ya. Karena mungkin di luar gambaran mereka begitu. Nah, saya naik onta. Ngeri-ngeri juga saudara naik onta. Tinggi sekali tuh onta punya punggung. Apalagi besok paginya setelah itu kami baru dikasih tahu. Kalau misalnya dikasih tahu duluan, kita mikir mungkin mau naik onta ya. Ternyata onta itu waktu berjalan, dia suka berjalan di pinggir-pinggir sekali, di tebing-tebingnya itu. Iya, jadi ada kata kepleset, ya sudah, whatever will be, begitu ya. Nah, jadi naiklah onta sudah. Setelah naik onta, kami berjalan untuk menaiki kurang lebih berapa ratus ya, kalau saya nggak salah ingat 700 kurang lebih katanya. Ketemulah saya dengan Kak Milka dengan rombongan yang jalan kaki yang tembus bisa sampai di pos itu gitu. Kami sama-sama jalan kaki naik gitu ya. Nah, saudara nggak tahu di trap yang keberapa, memang betul-betul kami sudah tidak mampu. Lelah sekali, ini kaki seperti dikasih barbel begitu, berat sekali. Sehingga saya berkata sama Kak Milka, salah ya kalau kita tahu seperti ini perjalanannya, harusnya kita persiapan, kita harus olahraga gitu ya, olahraga dulu, jalan sehingga bisa bertahan begitu. Sedangkan saya melihat Kak Milka itu yang kuat fisiknya dibanding saya, saat itu dia punya rambut udah waduh amburadul gitu ya. Modelnya itu betul-betul sudah kayak orang habis pertandingan berat begitu, saudara. Gitu ya. Sehingga saya berkata, mau lanjut Kak Mil? Tidak kayaknya. Saudara, berhentilah kita. Ya, kita berhenti melihat beberapa yang lain naik ya, Ibu Delita itu Ciaci naik gitu. Setelah itu kita udah sepakat, sayang ya. Ini enggak tahu masih berapa jauh lagi, kita nggak sampai di puncaknya nanti. Bagaimana ini gitu. Padahal saya ingin sekali ke puncak. Saya sangat capek, saya sangat lelah,
Tetapi pada saat itu Kak Milka lebih lelah, karena mungkin dia nggak naik onta, dia jalan duluan gitu ya. Dan saya melihat dia lelah sekali gitu. Seumur-umur saya melihat fisiknya drop pada saat itu. Dan memang benar saudara, pada saat kita naik Gunung Sinai dengan ketinggian berapa ribu meter itu, kita semakin pengap. Karena oksigen sudah semakin berkurang gitu ya. Semakin tinggi, semakin kita agak pengap gitu. Iya, kurang oksigen begitu. Sehingga pada saat itu saya berpikir ya sudahlah, daripada terjadi suatu permasalahan, kita paksa naik, ternyata terjadi sesuatu, kita di negeri orang ini begitu. Jadi udah sepakat sama Kak Milka, jadi nggak usah lanjut nih Kak Mil. Kak Milka susah berjawab ya, udah capek sekali begitu. Tetapi ada itu Ibu Delita itu Ciaci ya, dia turun gitu. Dia berkata, "Hei, sudah dekat sekali, sayang kalau tidak lanjut." Dekat itu, dekat sekali. Aku ketawa saya dan Kak Milka, ini dekatnya sejauh dekat mana ini? Sayang kalau tidak lanjut, naik saja, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Akhirnya saya berkata, sayang Kak Milka tidak naik. Mampu kita pelan-pelan, Jo. Andai kata kita naik, nanti capek, nggak lanjut ya nggak apa-apa. Semampunya kita naik lagi, oke? Saya bilang gitu. Berpikir dulu Kak Milka, oke, kami naik. Nah, saudara luar biasa, ternyata memang nggak terlalu jauh lagi, sudah kami di puncak. Dan memang saya harus akui ya, begitu sampai di puncak Gunung Sinai itu, ada sesuatu yang kami rasakan itu luar biasa begitu. Ya, luar biasa, dan matahari semakin terbit, kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa begitu. Sampai di sana itu dengan Ko Soni Daud, Ci Akem, Ibu Rita ya, kami sama-sama berdoa gitu ya. Dan habis itu kami turun, kami bersama-sama berdoa dengan yang tidak sempat naik tadi karena udah capek ya. Dan di situ kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Gembala yang menggunakan selendang pada saat itu berdoa mengangkat tangan, saya dapat teringat Musa memberkati bangsa Israel pada saat itu. Iya, pemandangan yang luar biasa dan apa ya, suatu atmosfer yang luar biasa begitu, dan memang cantik sekali juga pada saat matahari terbit. Nah, di sini saya mendapatkan suatu pemahaman ya. Di saat itu saya merasa letih, saya lelah secara fisik gitu ya. Memang nggak ada suatu keputusan lain selain kita sepakat, saya dengan Kamilka kita berhenti saja. Udah apa boleh buat, udah nggak mampu gitu ya. Ini kaki bukan rasa mau patah, pokoknya seperti ada barbel berapa puluh kilo untuk melangkah satu langkah aja berat sekali begitu. Iya. Tetapi ternyata ada penyemangat gitu ya. Berkata, sayang kalau nggak naik, udah deket loh. Sayang sekali, udah naik saja. Pasti bisa itu. Gitu. Akhirnya itu membuat kita tersupport dan naik. Ternyata memang nggak terlalu jauh dan kami berhasil. Luar biasa. Saya nggak pernah merasa rugi. Perjalanan Holy Land, ternyata saya berhasil mencapai ke puncak. Dan memang di situ ada sesuatu yang bisa kita lihat. Begitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan ya, dari arti berjuang itu ya, itu rasa lelah itu pasti akan sangat dekat. Demikian juga dalam kita menjalani kehidupan, ya, dalam kita menjalani kehidupan ada sesuatu yang harus kita hadapi dan kita harus berjuang. Mau nggak mau, situasi dan kondisi itu kita harus berjuang. Nah, di saat kita harus berjuang, mungkin awal kita semangat, ya, kita punya iman yang besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Bahkan kita bisa menaikkan pujian itu. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan perjuangan itu, nah kita mulai terasa lelah. Ya, bahkan mungkin sangat lelah. Saya katakan tadi, tidak ada pikiran lain selain ingin berhenti. Berapa kali saya menangani orang yang konseling, Kak, saya tidak mampu. Iya, saya udah berkata sama Tuhan, Tuhan kalau mau panggil saja. Saya udah siap begitu. Saya berkata, Tuhan masih mau pakai kamu. Iya, kamu bisa. Gitu. Memang kita harus akui kemanusiaan kita ini terbatas. Mudah bagi yang berbicara, tapi saudara, setiap kita pasti Tuhan bawa untuk masuk dalam pengalaman-pengalaman iman. Di mana pengalaman-pengalaman iman itu menjadi suatu pergumulan dalam menjalani kehidupan. Dan disitulah akan muncul suatu
perjuangan yang memang harus kita lakukan. Iya, perjuangan itu dilakukan, bahkan sampai give up secara manusia. Nah, apa saja yang termasuk perjuangan dalam kehidupan praktis sehari-hari yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang menantang kita, mau nggak mau kita harus masuk untuk berjuang dan masuk dalam perjuangan itu. Yang pertama, ya, dalam kehidupan dunia dewasa muda ini saya berbicara ya. Kalau berbicara apa saja itu banyak. Tapi saya berbicara dalam realita hidup kita sebagai dewasa muda. Yang pertama, belum mendapat pasangan hidup. Ya, di sini dewasa muda ini kan masih ada yang jomblo, ada yang sudah menikah. Saudara, belum mendapat pasangan hidup itu adalah perjuangan bagi pribadi yang masih tetap mengharapkan untuk menikah. Kecuali dia udah menemukan bahwa saya memang terpanggil untuk tidak menikah. Saya memang terpanggil untuk membujang. Ya udah, saya syukuri dan saya jalani dengan enjoy. Tapi bagi yang masih mengharapkan dan dia tahu dia bukan panggilan untuk membujang, ya dia membutuhkan pasangan hidup, dia mendambakan pasangan hidup. Wah, ini adalah suatu perjuangan, gitu ya. Perjuangan apa? Perjuangan juga dalam keseharian untuk tebal telinga. Di saat orang berkata, kapan ini undangannya, gitu ya. Terus belum lagi orang tua berkata, jangan terlalu banyak pilih-pilih kau, makanya lama sekali, gitu ya. Orang tua sendiri berkata demikian, gitu kan. Coba ya pikirkan evaluasi diri dan sebagainya. Waduh, lebih semakin ada banyak tekanan-tekanan yang menindih gitu ya dalam keseharian. Hal ini saya alami, saudara. Saya menikah usia 36. Iya, sedangkan sejak saya usia 25 tahun ke atas saja belum masuk 30, saya harus tebal telinga gitu ya. Yang dikatakan jangan banyak pilih-pilih, nanti banyak pilih-pilih dapat bongkengnya. Bongkeng itu bahasa Sulawesinya apa ya bongkeng itu ya? Kalau di sini dibilang dapat ubi busuk begitu kira-kira kan? Loh, saya berkata ini memang pasangan hidup saya bukan bab pilih-pilih, tapi saya memang juga perlu selektif dan bertanya sama Tuhan karena menikah adalah seumur hidup begitu. Dan memang saat itu belum ada target gitu ya. Saya kalau mau saksikan panjang gitu ya. Ada pengalaman yang Tuhan bawa saya di saat saya umur 25 itu, ternyata rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Mungkin sudah di salah satu ibadah saya pernah membagikan ini kesaksian gitu ya. Saya nggak saksikan di sini, panjang nanti. Nah, saya mengalami, saudara, orang berkata lambat nikah. Saya nggak pernah mengatakan sampai sekarang saya lambat nikah. Ya, saya mensyukuri dan saya menikmati karena saya terus berjalan di dalam rancangan Allah. Begitu. Saya punya target-target di dalam kehidupan dan setiap malam saya mau istirahat, saya merasa puas. Gitu. Saya tidak pernah merasa berhutang. Kapanpun Tuhan panggil, saya siap gitu. Karena saya belajar tidak menyanyiakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sampai pada saatnya saya berkata, Tuhan, kalau Kau memberikan pasangan hidup saat ini, lahir batin saya siap. Saya mempersiapkan diri saya untuk bisa tunduk kepada suami. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu perlu persiapan. Bagi yang masih single-single sekarang, saya memberikan wejangan. Ya, semakin lama saudara single, ya kan? Semakin lama semakin dan saudara terbiasa untuk memimpin. Nah, itu kalau mau menikah butuh persiapan lahir batin. Siap untuk menundukkan diri. Kalau laki-laki siap untuk menjadi pemimpin, siap untuk mengcover, siap untuk mengasihi pasangannya. Iya, udah nggak bisa berpikir diri sendiri. Nah, itu butuh kesiapan. Kembali kepada tadi, belum mendapatkan pasangan hidup, ini juga merupakan suatu perjuangan. Gitu. Sampai saya menjumpai untuk hal seperti ini, semula dia berjuang. Tapi akhirnya dia rasa letih, dia rasa lelah, akhirnya hantam kromo, saudara. Daripada orang anggap saya nggak laku, ya siapapun juga diterima. Yang penting saya nikah dan sudah bangga karena sudah laku dan tidak ada cemoohan. Itu adalah kesalahan yang besar sekali. Ya, karena dia menempuh jalan sendiri gitu. Walaupun belum mendapat pasangan hidup adalah perjuangan, tetapi berhenti dalam hal
tetap berjalan di dalam rancangan Allah, dia menempuh jalan sendiri, gitu. Jangan struggle dalam kehidupan yang ada, yaitu bagi dewasa muda, pernikahan yang penuh pergumulan. Beberapa minggu yang lalu kita udah berseri, ada sebagian lah ya, sebagian yang kita udah bahas tentang pernikahan. Saya nggak katakan keseluruhan, karena pernikahan ini luas sekali. Kita membahas hubungan suami istri, ya sampai bersambung begitu kan ya. Nah ini kan suatu perjuangan bagaimana istri-istri yang masih menggumuli sampai saat ini pasangannya yang belum mau bertobat. Saya nggak katakan tidak mau bertobat, belum mau bertobat. Ya, sifat kerasnya, otoriternya masih tetap dipertahankan. Sebaliknya, bagaimana suami-suami juga masih terus harus berjuang dalam menjalani rumah tangganya supaya tidak ada suatu perselingkuhan. Nah, saya singgung karena ini kan beberapa minggu lalu adalah materi seri gitu kan ya. Ini kan berjuang, masing-masing harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, gitu ya. Ini perjuangan yang tidak mudah, apalagi kalau menyangkut yang saya katakan akar penyebabnya itu diantaranya adalah karakter. Wah, ini yang susah ini. Karena karakter itu, saudara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, oh saya mau berubah, setelah itu sudah baku peluk dan sebagainya, oh pasti besok berubah. Oh enggak, butuh waktu. Bagi kita butuh memberikan kesempatan bagi dia untuk berubah, jangan langsung nuntut. Bagi yang berkomitmen untuk mau berubah, dia juga butuh waktu untuk bisa terus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Ya, itu. Nah, ini pergumulan suami istri. Terus berikutnya, mungkin masalah suami istri oke, baku mesra, baku pengertian, terus enggak terlalu banyak kendala-kendala mengenai suatu relationship, mengenai karakter. Ya, tetapi rupanya ada ada sesuatu yang membuat mereka rasa struggle gitu ya, harus berjuang dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apa itu, saudara? Belum mendapatkan keturunan. Ya, ini nggak bisa dianggap remeh. Kita nggak tahu intern rumah tangga setiap orang. Mungkin jalan tetap baku gandeng, baku peluk, tapi saudara nggak tahu di antara mereka berdua suami istri ini ada suatu perjuangan. Mereka mengalami rasa struggle gitu ya. Dalam arti kata, di sisi lain pasti ada suatu harapan di saat lihat pasangan bisa gendong anak yang lucu dan sebagainya. Wah, itu kan dambaan gitu ya. Kita nggak tahu intern mereka, bagaimana mereka menyikapi untuk hal itu. Apakah mereka bersikap dewasa dan istilahnya saling mensupport satu sama lain, atau saling menyalahkan satu sama lain, atau baku jaga. Ini yang seringkali terjadi. Ya, saya memberikan masukan kepada rekan-rekan dewasa muda yang ada dalam ruang Zoom pada saat malam hari ini. Sesuatu yang harus kita hadapi dan yang harus kita bergumul, itu memang terkadang ada seizin Tuhan. Tetapi Tuhan juga ingin melihat sejauh mana kita mau ora et labora, berdoa sambil berusaha. Gitu. Bagi pasangan-pasangan yang belum mendapat keturunan, selain saudara berdoa, mengimani, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu besar, amin saya katakan. Tetapi Tuhan mau juga kita ora et labora, berdoa sambil berusaha. Gitu. Perlu juga ada pemeriksaan secara medis yang saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu ya, dalam ibadah 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, atau yang sebelumnya itu. Perlu ada pemeriksaan medis gitu. Seperti saya saksikan juga, kami juga melakukan hal itu, saudara, gitu kan. Ternyata jaden lahir bukan karena dampak dari kami melakukan itu. Baru pergi ke dokternya, ternyata setelah itu hanya beberapa hari saya udah tertahan. Gitu. Berarti bukan karena dampak itu, tetapi Tuhan udah melihat bahwa kami juga memahami tentang firman dan kami melakukan gitu ya. Pergilah periksa gitu. Kita perlu ke dokter khusus di mana suami istri ini dua-duanya harus diperiksa secara medis gitu kan. Setelah itu hasil itu bisa kita rundingkan bersama, sepakati bersama, apapun yang terjadi saling support satu sama lain begitu. Nah, di situ Tuhan senang. Karena kita berusaha untuk mempertahankan proyeknya Allah. Ingat saya berkata, pernikahan adalah proyeknya Allah. Jadi nggak boleh istilahnya masing-masing bertahan dengan gengsinya. Gitu. Kadang-kala ini faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam rumah tangga. Karena saya juga
beberapa kali dalam konseling ini yang terjadi, saudara, bahwa pasangan yang satu mau, tapi yang satu nggak mau, kan nggak bisa, dipaksakan ribut, gitu. Nah, itu nggak boleh terjadi. Rekan-rekan dewasa muda, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ya kalau memang ada yang mengalami pergumulan seperti ini, ya ora et labora lah, gitu kan. Mungkin ini pandemi susah untuk berangkat. Nah, setelah ini memang di Palu terbatas untuk tenaga medis itu. Iya, harus mungkin ke Makassar, ke Surabaya atau ke Jakarta. Jadi istilahnya kita berdoa dan bekerja sama dengan Tuhan. Ya, itu namanya iman disertai tindakan. Ya, pergi bertindak, pergi ke dokter yang khusus gitu ya. Kalau ada yang mau ingin berkonsultasi dengan saya boleh. Ya, dalam hal itu sedikitnya saya paham juga gitu. Atau sama dokter Habibie juga boleh. Mungkin dokter Habibie punya rekanan gitu ya. Perlu gitu. Namanya bekerja sama dengan Tuhan. Kita berusaha semua dalam kedaulatan Tuhan. Iya. Nah, itu dalam pernikahan pergumulan di antaranya selain permasalahan suami istri belum mendapatkan keturunan. Itu adalah suatu pergumulan dan di dalamnya ada suatu perjuangan di mana suami istri berjuang. Berjuangnya berbagai macam, saudara. Berjuangnya ada yang saling baku tahan. Iya, kalau saya korek ini pasti ribut. Jadi nggak usah dikorek lah, saling menghargai, saling menjaga. Saya mau katakan, komunikasi yang tidak baik itu akan menghasilkan relationship yang tidak baik. Kalau dalam berumah tangga hanya masalah baku jaga, tidak berkomunikasi yang apa adanya, saudara, itu seperti bom waktu. Sewaktu-waktu akan meledak. Yang enak itu adalah bisa dikomunikasikan segala waktu dan apapun juga bisa dikomunikasikan. Mungkin ada yang baku-baku debat sedikit, tetapi akhirnya tercipta rekonsiliasi. Iya. Dan akhirnya betul-betul terjadilah ikatan kasih itu sampai lahir dan batin. Ya, itu kalau di bimbingan pranikah sangat ditekankan, ya, lahir dan batin, gitu. Enak. Komunikasi sebentar mungkin tiba-tiba suara meninggi, ya kan, ngegas gitu. Itu bisa terjadi. Tapi akhirnya terjadi suatu titik temu, perlu dikomunikasikan daripada kesannya baku gandeng tangan, baku jaga. Ya, kalau saya boleh katakan Tuhan tidak menghendaki juga komunikasi yang seperti demikian. Komunikasikan saat yang tepat, ambil waktu yang tepat, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita komunikasikan sehingga ada titik temu, apa yang perlu digumuli bersama, apa yang perlu ditindaki bersama, gitu. Karena iman disertai dengan tindakan. Iya. Terus berikutnya, apa saja yang termasuk berjuang dalam perjuangan dalam kehidupan? Masalah perekonomian. Iya. Dampak pandemi ini membuat dampak yang luar biasa. Kemarin ada salah seorang bapak datang kepada Ibu Milka dengan saya juga ya, gitu. Istilahnya menyampaikan gitu ya. Ternyata pandemi ini membuat dampak dalam perekonomian keluarga mereka. Ya, apakah mereka harus pindah keluar kota untuk merintis suatu usaha yang baru? Kalau mereka untuk tetap bertahan di Palu, ya namanya hanya bertahan. Bertahan karena perekonomian udah semakin, apalagi untuk perputaran perekonomian atau usaha mereka itu menggunakan uang bank. Iya. Jadi saudara, perekonomian yang bermasalah ini merupakan juga suatu struggle gitu ya. Suatu perjuangan yang harus diperjuangkan dalam kehidupan. Apalagi saudara yang termasuk struggle. Masalah kesehatan. Gitu. Makanya saya berkata, tubuh yang sehat itu adalah kekayaan yang paling berharga. Hargai kesehatan, gitu ya. Jangan sampai bermasalah. Saudara jangan pernah kikir dengan uang saudara. Kalau orang sudah usia sekitar 30 ke atas, itu harus membiasakan minimal per 6 bulan sekali harus kontrol. Ya, check up. Ya, tentang kolesterol, asam urat gitu kan, kekentalan darah, gula darah gitu. Ada orang yang pikir, ya oh sayang, mau periksa begitu uang berapa? Jangan pernah sayang saudara, karena tubuh kita juga butuh di maintenance gitu ya. Saya membiasakan per 6 bulan sekali, kadang-kadang lebih sedikit karena lupa ya, untuk periksa darah. Ya puji Tuhan, sejauh ini semuanya baik gitu. Iya, karena makan juga di pola, jangan sampai kolesterol lebih,
asam urat lebih, jangan sampai bermasalah yang lainnya. Perlu saudara, ya saya anjurkan rekan-rekan dewasa muda yang sudah 30-35 ke atas, yang belum pernah periksa sama sekali, periksa. Ya, fungsi hati, asam urat, kolesterol lengkap, fibrinogen itu kekentalan darah. Saya nggak promosi Prodia ini ya, tetapi bagi saya ini perlu gitu. Jangan pernah kikir untuk kesehatan kita, karena dengan tubuh yang sehat ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Biar saudara banyak doi, biar saudara menang segala sesuatunya. Kalau sakit-sakitan nggak bisa bikin apa-apa gitu. Tapi bagi saudara yang bermasalah dengan kesehatan, jangan pernah menyerah gitu ya. Tadi pujian yang dinaikkan sebelum firman, saya diingatkan waktu tadi saudari Lydia dengan saudara Jamie menaikkan pujian itu, saat ku tak melihat jalanmu. Lagu ini saudara ngehits dalam kehidupan kami sekeluarga pada saat Jaden menjelang berangkat ke Penang. Waktu kami tahu Jaden itu adalah jantung bocor. Ya, kami sementara menjalankan pemeriksaan, saya itu udah itu cara Tuhan. Selalu puji-pujian itu dimunculkan, dan puji-pujian itu berkumandang terus di telinga saya, sehingga mau nggak mau saya akan menyanyikan terus. Selesai operasi dengan keadaan lemah, dia berusaha untuk merintih kepada kami berdua. Saya pegang tangannya yang kecil mungil pada saat itu. Lagu ini saya nyanyikan, ada 2 lagu yang dia suka. Lagu ini dengan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Wah, 2 lagu itu yang sangat suka. Dan begitu lagu ini dikumandangkan, saya ingat lagu ini ada suatu kesaksian di dalam kehidupan kami sekeluarga. Dan memang benar, ya dan amin. Semakin kita naikkan pujian ini, iman kita semakin dikuatkan. Iya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kata selalu itu saudara, itu dalam keseharian sampai kita mengembuskan nafas terakhir. Selalu ku percaya gitu. Iya. Jadi ini, firman Tuhan berkata, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi pergumulan-pergumulan di mana kita harus berjuang dan terus masuk dalam perjuangan itu. Bahkan kadang-kala seringkali kita udah give up. Kita belajar dari pemazmur di dalam Mazmur 42. Iya, dari tadi belum baca ayat, nanti saudara bilang nggak rohani ini, ibadah nggak baca ayat. Oke, saya ajak baca ayat ya. Mazmur 42 saya ajak baca. Mari baca Mazmur 42. Kita baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Luar biasa ini ya. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ini bukan pemazmur Daud, saudara ya. Lihat dari sininya, ini adalah dari Bani Korah. Tidak semuanya mazmur dari Daud. Ya, ada dari Bani Korah, ada dari Musa ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan, Bani Korah berkata dalam mazmurnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, kalau siang dan malam makan tinutuan, ya kan, atau makan coto Makassar, sadap. Tapi ini air mata. Menggumulan sudah level yang keberapa ini? Kalau kita makan geprek bensu, sambalnya ada level 5, ada sampai level 10, bahkan level 15. Nah, dalam pergumulan hidup ada sampai level berapa ini? Sampai air mata menjadi makananku siang dan padaku. Di mana Allahmu? Ya, di saat kita mengalami struggle, ya, dan orang mulai mengolok-olok, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu? Ini yang dialami oleh pemazmur Bani Korah, saudara. Apa yang dilakukan? Apakah dia give up dan dia berhenti? Lelah saya Tuhan. Sudah Joh. Kalau Tuhan mau cabut-cabut Joh. Ini satu hal yang luar biasa. Baca ayat berikutnya, ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, kalau kita baca ini gampang. Tapi saudara renungkan. Sementara air mata itu menjadi makanannya pagi dan malam. Waduh, berarti itu pergumulan yang berat, saudara. Dan sementara hidupnya terintimidasi. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Iya.
Kadang bahkan mungkin ada yang mengatakan, sudah Jo, berhenti dong anak beriman sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ternyata nggak sembuh-sembuh juga. Ternyata kamu mengalami itu juga. Kurang setia apa kamu sama Tuhan? Tapi dikatakan, sementara jiwaku gundah gulana, bukan give up. Tapi bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia yang luar biasa, saudara, mendahului mereka, mendahului orang-orang, melangkah ke rumah Allah, dia tetap bertindak. Ya, dia terus berjuang, terus berjuang. Ya, tidak menghiraukan rasa lelah, rasa letihnya, terus berjuang. Ya, dia tidak pusing dengan bisikan kanan kiri, dia terus berjuang. Nah, itu komitmen yang luar biasa, tindakan yang luar biasa. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang terakhir, kita melihat komitmen yang luar biasa dari Rasul Paulus. Nanti saudara baca di rumah ya, Roma 8 ayat 35-39, itu Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangankah, aniayakah, kelaparankah? Ya. Dan sebagainya, bla 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 bla. Paulus menyimpulkan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan itu dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Kalau saudara baca dari suratannya dari Roma sampai seterusnya, wow, ya bahkan sampai dia dicambuk, ya disesah, dipukul, dia punya tulang kering, ya kan? Sampai dia dipenjarakan. Kalau saya baca itu kehidupan Paulus ya, dia berusaha untuk mengajukan naik banding dan sebagainya, diolor-olor nggak terwujud juga. Sampai pada akhirnya tetap dia dinyatakan hukum pancung. Tapi saudara, sampai akhir hidupnya, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia tidak give up. Dia tidak berhenti. Dia tidak angkat bendera putih. Tapi dia tetap, sementara dalam kondisi seperti itu, di penjara pun dia tetap menguatkan. Dia tetap menginjil. Dia tetap menguatkan semua jemaat yang ada di Korintus, Kolose, Efesus, Filipi yang dia rintis. Dia tetap kuatkan. Bahkan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Mahkota kebenaran telah menanti aku. Itu luar biasa. Satu lagi, saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun nyawanya akan hilang, dan raja sudah memberikan kesempatan iming-iming kepada dia, tak kasih kesempatan kamu. Ya, nanti kalau ada bunyi-bunyian, tunduklah, sujudlah, menyembah. Sudah itu saja. Saya nggak akan hukum kamu. Saya nggak akan lempar kamu ke dapur perapian itu. Secara manusia, saudara, jujur aja kita lihat itu dapur perapian yang menyala-menyala. Gitu. Seringkali anak-anak Tuhan sekarang berkata, yang penting Tuhan lihat kita punya hati. Kita ikut saja menyembah, tetapi kita dalam hati tetap cinta Tuhan. Saudara, omong kosong itu. Iya. Seringkali kan bahasa begitu tuh. Iya, kita melakukan itu, tetapi kita tetap sembayangnya juga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya kasih contoh. Kalau kamu punya kekasih, kamu punya suami, baku bonceng dengan perempuan lain, contoh ya. Kok nggak bisa itu, kamu tahu saya berkata. Setelah itu suami berkata, percaya saja, biar siapapun yang saya bonceng, saya baku bawa keluar masuk di hotel, tetap percaya saja, cintaku hanya untukmu. Nah, bisa kamu terima? Ketawa itu yang sharing sama saya, saudara. Ya, karena saat itu dia tekanan keluarga harus sembahyang pakai itu dupa yang merah-merah kan? Ya, gitu. Tapi Kak, waktu orang berdoa begini, dan kita bicaranya dalam nama Yesus gitu. Dia nggak berani bayar nggak berani bayar harga. Saya berkata, Tuhan mau lihat bahwa engkau mencintai dia dan kau berani bayar harga. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, ya Tuanku Raja, ketahuilah, Tuhan Allah kami akan menolong kami. Tapi jika Tuhan Allah kami tidak menolong kami sekalipun, sekali-kali kami tidak akan pernah menyembah patung dewa Tuanku. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan Allah tidak pernah menolong? Tidak. Tetapi luar biasa iman dan komitmen daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan Allah tidak mengeluarkan kami dari dapur perapian ini, kami tidak akan pernah menyembah patung dewa Tuhanku. Wow, saudara, saya yakin Tuhan berkata ini pribadi yang luar biasa. Gitu. Tidak pernah give up dan tidak pernah berhenti, tidak pernah angkat bendera putih sampai akhir kehidupannya. Ya, jadi biarlah rekan-rekan dewasa muda
malam hari ini renungan saya singkat, padat, jelas. Saya harus cepat berbicara karena saya nggak boleh mengambil waktu yang lain. Ya, saya percaya boleh memberkati kita sekalian dan Allah Roh Kudus akan terus berbicara lebih jauh dalam kehidupan saudara, setiap pribadi yang ada pada saat malam hari ini, apapun pergumulan kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Dan jangan pernah berhenti. Ya, terus jalani kehidupan ini karena Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Tidak pernah sesaat pun Dia meninggalkan saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Kiranya memberkati kita sekalian, dan saya kembalikan kepada host, yaitu Saudari Mariani. Silakan. Ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Kak Lea, firman-Nya sungguh memberkati. Saya saja ayat di Mazmur itu kalau pikir sudah berapa kali baca, berapa kali dapat ayat itu, tapi malam ini puji Tuhan boleh dikuatkan kembali. Ya, malam ini teman-teman kita bersyukur ya kalau kita akan diberkati kesaksian dari 3 rekan kita pada malam ini, dan saya berharap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, yaitu ada teman kita Saudari Kim, bagaimana dia boleh berjuang, nanti dia ceritakan ya, jangan saya bilang. Terus ada Saudari Dharma dan juga Saudari Herlin Sinta. Nah, sekarang ini saya memberikan kesempatan kepada Saudari Kim, bisa langsung Kim. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom rekan-rekan dewasa muda. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Ya, malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman perjuangan saya memiliki seorang anak yang berkebutuhan khusus. Ya, jadi 6 bulan pernikahan saya dan suami saya, puji Tuhan yang kami nantikan terjadi, saya hamil. Dan selama masa kehamilan saya juga menyadari bahwa saya menikah pada saat itu umur 9 tahun, jadi sudah bukan muda lagi istilahnya begitu ya. Jadi saya juga sangat berhati-hati, dan saya juga menjaga kandungan saya dengan sedemikian rupa. Kemudian pada usia kehamilan saya itu 31 minggu atau 1 minggu lagi itu 8 bulan, tiba-tiba saya mengalami pendarahan. Dan kemudian waktu itu langsung segera diatur, dan dokter yang menangani saya waktu itu, Dokter Jimmy, langsung menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat di sana kemudian dokter berkata bahwa saya harus bed rest, saya harus dirawat inap, dan tidak tahu sampai berapa lama sampai dinyatakan bahwa kondisi saya sudah memungkinkan untuk bisa pulang. Tapi sementara dokter berbicara dengan suami saya, tiba-tiba saya mengalami pendarahan lagi, dan dokter bertanya, bagaimana pendarahan di rumah tadi? Saya berkata, lebih dahsyat lagi yang di rumah dibandingkan yang sekarang, Dok. Kemudian dokter berkata, mohon maaf, ini tidak bisa dirawat inap lagi. Kami harus segera menindaki, karena kalau tidak akan membahayakan bagi ibu dan juga janin ibu, seperti itu. Jadi waktu itu tim dokter langsung segera dihubungi, dan akhirnya operasi sesar pun dilakukan. Nah, kemudian 45 menit setelah operasi, Claire lahir, dan ternyata setelah Claire lahir, saya didapati bahwa ternyata saya mengalami apa yang dikatakan itu plasenta previa, yaitu suatu kondisi di mana plasenta itu menutupi jalan keluarnya bayi, seperti itu. Dan memang pada usia 5 bulan ke atas, dengan bertambahnya usia janin, akan terjadi pergeseran yang mengakibatkan pendarahan. Dan waktu itu saya juga sama sekali tidak merasakan keluhan apapun, mules juga tidak, sakit perut juga tidak, saya juga tidak pernah mengalami flek, seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya boleh dinyatakan keluar dari rumah sakit, tapi Claire masih belum bisa keluar karena dia lahir prematur. Dokter mengatakan berat badannya katanya 2 kilo, tapi kalau menurut prediksi saya tidak seperti itu, mungkin cuma 1,5 kilo. Dan sistem pernapasannya belum terbentuk sempurna, jadi ada satu masa di mana tiba-tiba Claire ini diam, tidak bernapas. Jadi waktu saya konsultasi sama dokter, katanya itu adalah lupa napas karena sistem pernapasannya itu belum terbentuk dengan sempurna. Nah, kondisi seperti ini sangat tidak baik karena
asupan oksigen sempat terhambat total. Nah, itu yang mengakibatkan Claire akhirnya didiagnosis sebagai cerebral palsy, yang mengakibatkan dia mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan yang diserang di sini adalah bagian motorik kasarnya, sehingga dia tidak bisa mengkoordinasikan dengan sempurna antara otak yang memerintah dengan gerakan tubuhnya. Contohnya tangan dan kakinya. Jadi kalau misalkan dia memegang sesuatu misalkan di tangan kiri, tangan kanan juga ikut bergerak, kakinya juga ikut bergerak. Padahal itu harusnya kalau kita memegang sesuatu di tangan kiri, berarti anggota badan kita yang lainnya tidak harus bergerak seperti itu. Nah, pada saat nervous pun juga seperti itu. Jadi tangannya tiba-tiba dingin dan akhirnya dia bereaksi mengakibatkan dia kaku seperti itu. Jadi hal itu kami ketahui setelah 6 bulan Claire berusia 6 bulan. Orang tua saya sempat ribut, kenapa ini Claire angkat kepala saja kayaknya setengah mati begitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita pancing, kita kasih sesuatu, misalkan kita kasih tisu begitu kan, kita suruh pegang, dia tidak bisa langsung pegang. Sampai sekarang juga begitu. Jadi masih meleset seperti itu. Jadi pastinya ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian pada saat itu saya sangat terbuka setelah almarhum Aili waktu itu berkata seperti ini, Kim, Ai mau sampaikan sama kamu, tapi tolong kamu jangan marah, kamu jangan tersinggung. Ada Ai punya keponakan, sampai saat ini pun dia juga sudah usianya remaja, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin sepertinya ada sesuatu sama Claire. Jadi tolong, jadi coba kamu bawa dia terapi. Kemudian saya bawa dia, saya cari info tentang terapi, akhirnya saya bawa ke Undata. Beberapa bulan di terapi di situ, kemudian saya disarankan untuk ke check up lebih lanjut. Akhirnya saya bawa ke Surabaya. Di Surabaya dengan dokter di sana saya pergi ke beberapa rumah sakit dan dokter menyarankan coba bawa ke Singapura. Kemudian saya mengatur segala sesuatunya. Akhirnya kami juga sempat bawa ke Singapura dan di situ kita dinyatakan cerebral palsy. Setelah dari Singapura, saya berkata, kenapa tidak ada perkembangan untuk anak saya seperti itu? Hampir setiap bulan saya keliling ke semua dokter anak di Kota Palu. Saya ingin tanya tentang kondisi anak saya dan bagaimana saya harus merawat dia. Waktu itu mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu CP, dokter-dokter di Kota Palu pun juga banyak yang tidak tahu. Sampai akhirnya saya memutuskan kembali untuk saya terapi kembali Claire di Undata. Setelah itu terapi saya ternyata baru ada yang belajar di Solo, jadi ilmunya itu masih ilmu baru dan dia menyarankan, Bu, di sini sangat terbatas. Saya menyarankan Ibu bawa saja Claire ke Solo seperti itu. Dan kebetulan di situ saya bertemu dengan seorang ibu yang anaknya kondisinya jauh lebih memprihatinkan dibanding Claire. Dia pernah 2 tahun di Solo. Saya dikenalkan dengan terapi di sana. Saya dicarikan tempat kos di sana dan sebagainya. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya dan memberikan yang terbaik buat saya dan juga Claire. Pada saat saya sampai di sana, saya mendapatkan terapis yang baik dan ibu-ibu yang terapi di sana itu bukan cuma dari sekitar Solo, tapi seluruh Indonesia. Setiap hari itu pasien yang dilayani anak-anak yang berbeda seperti Claire, dan juga ada yang Down syndrome, yang mikro, yang hidrosefal dan sebagainya, banyak sekali. Itu kurang lebih 200-an orang setiap harinya. Dan itu dari berbagai Indonesia begitu. Di sana ibu-ibu juga sempat iri, Mami Claire dapat terapis yang bagus ya, Ibu Isna ini susah kita berupaya untuk dapat tapi nggak dapat. Jadi saya bersyukur bahwa segala sesuatunya kalau kita berserah kepada Tuhan maka Tuhan akan mengatur semuanya. Jadi selama 3 bulan saya di sana, saya berkata kepada suami saya, mari kita berjuang. Mari kita berjuang. Jadi saya akan bawa Claire di sana selama 3 bulan. Kemudian suami saya berkata, Mami kenapa lama sekali? Nggak apa-apa yang, tapi setidaknya kita sudah melakukan berbagai macam upaya yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai orang tua sehingga kita tidak akan menyesal dan kita mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi selama 3 bulan di sana, saya bersyukur banyaklah yang kami dapat, yang cara-cara yang dilakukan untuk terapi Claire. Dan jujur pada saat itu saya sama sekali selama pernikahan saya belum pernah berpisah dengan proses ini. Jadi rasanya itu ya bagaimana ya, seperti kayak soulmate kita yang biasanya selalu ada di samping kita, yang selalu ada buat kita, yang
kemana-mana kita selalu bersama-sama dan saling-saling, kemudian di saat saya hanya berjuang seorang diri, saya juga cari orang untuk membantu saya di sana, saya juga nggak dapat. Akhirnya saya cuma berdua dengan Claire, kemana-mana saya juga dengan Claire, dan saya betul-betul sangat merasakan tidak ada seseorang di samping itu. Wow, saya susah mau diungkapkan ya, tapi yang pasti sedih dan sebenarnya butuh juga orang yang senantiasa menguatkan kita ada di samping kita. Tetapi saya mengimani bahwa saya menjalankan semua ini untuk anak saya, Tuhan juga pasti akan senantiasa menyertai saya. Dan selama di sana saya sangat bersyukur. Sebuah peristiwa yang membuat saya kuat sehingga saya bisa menjalani selama 3 bulan saya di Solo adalah pada saat 1 minggu pertama Kusemi memang menemani kami di sana, dan kemudian satu hari sebelum dia pulang ternyata dia membuat kejutan lah buat saya secara pribadi gitu ya. Tiba-tiba pada saat saya buka box bedaknya Claire, saya mendapati kayak secari kertas, dan di situ ada tulisan tangan dari Kusemi yang berkata, "Papi sayang Mami, papi sayang Cece," begitu. Kemudian di tempat yang lain, di balik lipatan baju ataupun juga di stok paper dan sebagainya, ada kata-kata motivasi seperti itu yang menyatakan bahwa Mami berjuang, papi juga berjuang. Jadi sangat mendukung saya sebagai seorang mami, juga saya sebagai seorang istri. Pada saat suami saya pun juga sangat peduli, sehingga kami betul-betul sepakat memperjuangkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Nah, kemudian setelah 3 bulan, akhirnya akhirnya saya juga kembali ke Palu, dan kami menjalani kehidupan kami seperti biasa. Dan kami juga tetap terus berupaya untuk melakukan yang terbaik buat Claire. Awalnya sikap saya menghadapi pergumulan ini adalah saya berkata, Tuhan, ini sampai kapan? Saya juga tidak tahu. Karena kalau anak-anak sipil, dia bisa sampai tumbuh normal, itu semua adalah mukjizat dari Tuhan. Tapi sebagai orang tua, setidaknya saya berjuang supaya anak ini bisa suatu saat bisa mandiri, seperti itu. Dan saya awalnya sempat protes sama Tuhan. Saya sempat bilang, Tuhan, dari masa muda saya, pada saat saya mengenal Tuhan, saya belajar untuk taat, saya belajar untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa saya diberikan ujian yang menurut saya itu sangat berat? Kalau mau diceritakan, dia dengan air mata nggak akan tahu seberapa banyaknya. Tetapi satu hal yang Tuhan nyatakan kepada saya secara pribadi, Tuhan berkata bahwa kamu adalah orang pilihan saya. Karena tidak setiap orang mampu untuk memiliki anak berkebutuhan khusus. Kalau ini aku percayakan kepada mungkin, berarti Tuhan berkata bahwa kamu sanggup menanggung ini. Kemudian saya berkata, Tuhan bilang saya mampu, Tuhan bilang saya sanggup. Sanggupkah saya, Tuhan? Akhirnya Tuhan berkata, porsi dari masing-masing orang itu berbeda. Porsi setiap orang berbeda. Jadi kamu jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu jangan bersyukur pada saat kamu merasa segala sesuatu itu baik bagi kamu. Tetapi ada yang sangat indah yang Tuhan mau menyatakan dalam kehidupan saya, juga keluarga saya secara pribadi. Dari situ kemudian saya menyadari bahwa apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, keluarga saya, anak saya yakin dan percaya bahwa semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kalau anak ini ada, Tuhan izinkan berada di tengah-tengah kami, dan saat ini anak ini ada dan hidup, itu salah satu mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi Claire juga kami sekeluarga. Dari situ kemudian saya menyadari bahwa Tuhan, saya mohon ampun kalau selama ini kalau saya sudah protes sama Tuhan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, juga rumah tangga saya, juga anak saya. Dan sekarang saya mau belajar taat, saya mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Saya ingin percaya bahwa
Tuhan yang menjamin Claire, Tuhan yang menjamin saya juga kehidupan keluarga kecil kami. Kemudian apa yang membuat saya mampu menghadapi semua ini? Karena saya punya Tuhan. Karena saya kini percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kita akan sangat mudah berkata, Tuhan itu baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan teramat baik. Kalau memang kebaikan-kebaikan itu yang kita alami. Tetapi kita tidak akan mungkin berkata, tetapi akan sangat sulit bagi orang kalau memang dia tidak punya iman untuk dia berkata baik, kalau memang kondisinya tidak baik. Dari sini saya belajar bahwa hidup kita semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan, dan porsi masing-masing dari kita semuanya berbeda-beda. Jadi tinggal bagaimana cara kita menyikapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dan kalau sampai saat ini, sampai detik saat ini, saya masih tetap terus bertahan dan saya harus berjuang, saya mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Karena saya kena percaya bahwa apabila saya menjalankan apa menjadi bagian saya, maka Tuhan akan menjalankan apa menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan saya sekeluarga. Seperti itu. Dan saya sangat bersyukur walaupun sampai saat ini Claire belum bisa duduk sendiri, apalagi berdiri dan apalagi berjalan, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menuntun saya dan juga suami saya bagaimana untuk saya merawat anak ini dan alat-alat bantu apa yang dibutuhkan. Saya sangat bersyukur ada banyak cara yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Dan saya juga bersyukur bahwa Claire semakin hari semakin bertumbuh dengan IQ yang smart begitu ya. Jadi dengan kondisi anak yang dinyatakan cerebral palsy, dia speaking bahasa Inggrisnya sangat bagus dan daya ingatnya dia juga sangat tinggi. Pada saat saya berkomunikasi apapun dengan dia juga memahami. Jadi saya juga tidak malu-malu berkata bahwa Cece spesial buat Mami. Cece dilahirkan spesial. Jadi Cece jangan merasa bahwa Cece kecil hati. Cece adalah spesial bagi Tuhan, Cece spesial bagi Mami, juga Cece spesial bagi Papi. Kehadiran Cece bagi Mami dan Papi betul-betul menjadikan bahwa kebahagiaan kami adalah sempurna di dalam Tuhan. Dan dia sangat menyadari, dia sangat menerima semua itu. Bahkan pernah suatu saat pada saat saya jaga toko, saya tinggal sebentar ke belakang, ada orang yang datang belanja. Dia tiba-tiba cerita sama orang itu, dia bilang begini, "Hai Tante, aku Cici Claire, aku Siti, tapi aku bersyukur karena Tuhan itu baik." Oh Tuhan. Jadi selama ini orang kan bisa bertanya, Bu, kenapa anaknya masih digendong? Kenapa begini? Akhirnya biasa begitu pada saat orang bertanya begitu, saya rada down-nya seperti ini, saudara. Bukan berarti saya tidak menerima dia, bukan. Saya cuma Tuhan semoga pada saat anakku mendengar seperti ini, dia tidak menjadi pribadi yang minder atau dia tidak down, tetapi dia tetap semangat. Jadi saya berkata, Bu, anak saya seperti ini, kok saya bilang gitu. Nggak apa-apa, Bu. Akhirnya sudah dia memahami dan akhirnya kita bisa sharing-sharing seperti itu. Jadi setiap orang, jadi apa yang saya katakan ternyata direkam baik-baik oleh anak saya. Sehingga dia pun juga menyadari bahwa saya Siti. Saya memang lain dari anak lain yang lain. Tetapi saya tahu bahwa saya ada yang spesial. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa Cici itu sangat berharga, Cici sangat spesial. Jadi Mami very very love you dan Mami sangat-sangat bangga punya Cici karena Cici membuat kebahagiaan Mami dan Didi menjadi sempurna. Jadi mari kita berjuang. Mami berharap suatu saat Cici bisa menjadi anak yang mandiri. Cici bisa menjadi berkat bagi siapapun juga dan Cici juga bisa melakukan hal-hal yang orang lain juga tidak bisa lakukan. Jadi dari sejak dini pun juga kita tanamkan kepada anak seperti itu dan puji Tuhan dia memahami semua itu. Dan saya sangat bersyukur bahwa suka dan duka yang saya lalui, saya jalani bersama-sama dengan Tuhan, semuanya itu terlihat, semua itu terasa menjadi ringan, semuanya terasa menjadi mudah pada saat kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan sungguh tidak mengecewakan. Sampai saat ini saya masih terus berjuang dan saya akan tetap terus berjuang
dan saya tetap akan minta pimpinan dari Tuhan untuk bagaimana saya bertindak dan bersikap dan berlaku sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi bagi teman-teman yang saat ini juga sedang berjuang seperti saya, jangan kita putus asa, jangan mudah menyerah. Mari bersama-sama kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, sebab pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Wow, luar biasa ya, Kim. Saya kenal Kim dari pelayanan bersama sudah sekian tahun ya, Kim ya, udah lama. Saya lihat Kim orangnya kuat dan ceria, tidak pernah mengeluh, dan benar-benar ini terbukti ya. Saya nggak pernah tahu kalau pergumulan atau perjuangannya luar biasa. Tapi sampai sekarang saya membuktikan ya dengan melihat bahwa apa yang dilakukan Kim untuk dengan Semi untuk anaknya tuh memang betul-betul dilakukan yang maksimal. Karena contoh ya, waktu lalu saya ada lihat di IG ada satu alat atau mesin ya, Kim ya, yang saya lihat, terus saya DM langsung, Kim ini bagus buat clear, saya nggak tahu harganya murah apa mahal ya. Terus Kim bilang, oh clear sudah punya kami, soalnya baru pas saya tanya-tanya, ya ampun Tuhan mahal sekali dan dibeli di luar negeri. Itu saja suatu perjuangan yang luar biasa dari Kim dengan Semi ya, untuk bisa anaknya bisa sembuh dan juga bisa seperti normal seperti anak-anak yang lain. Saya puji Tuhan sekali malam ini juga diberkati, semua teman-teman semua juga diberkati. Terima kasih Hakim. Selanjutnya teman-teman, saya mempersilakan teman kita Dharma. Mohon maaf saat ini dia berusaha duduk ya, karena kondisi masih pemulihan. Tapi puji Tuhan malam ini dia bagi berkat, dia berusaha untuk duduk dan tampil ya. Terima kasih ya Dharma. Saya persilakan Dharma untuk bisa membagi. Dharma buka mic-nya. Buka mic-nya, Dharma. Terima kasih. Selamat malam. Saya terima kasih sudah dikasih kesempatan berbagi bagaimana perjuangan menghadapi penyakit yang saya alami sudah kurang lebih 14 tahun. Singkat cerita, sebelum saya ke Pasangkayu, saya kerja di Rumah Sakit Budi Agung. Nah, waktu itu saya mengikuti tahun 2004 ada tes CPNS seluruh Indonesia. Jadi saya berpikir kalau saya di Palu sangat susah untuk lulus karena persaingan ketat dan pendaftaran. Akhirnya saya tembak ke Pasangkayu. Dari Palu waktu itu jalanan masih sangat rusak. Saya berangkat jam 5 subuh karena saya masih dinas malam di Budi Agung. Saya minta izin, saya berangkat jam 5 subuh. Sampai di Pasangkayu jam 9 pagi karena memang jalanan waktu itu masih sangat jelek. Kita naik motor laju. Jadi mungkin karena selalu PP ke Pasangkayu, lama-kelamaan saya merasakan memang pinggang saya sering sakit. Singkat cerita saya lulus, saya ditugaskan di desa Sarjo di Pasangkayu. Di situ saya kerja selama 5 tahun. Pas 5 tahun saya di bulan Desember 2018 tiba-tiba saya merasakan pusing waktu itu. Memang saya jarang melakukan pemeriksaan tekanan darah, tapi waktu itu saya pusing. Saya tensi diri saya kaget, tensiku waktu itu 180/100. Jadi saya, kenapa tensi saya belakangan ini agak selalu tinggi. Badan saya selalu kram-kram, perasaan saya berat. Pas hari Senin, kita sementara pelayanan, pagi tiba-tiba saya muntah-muntah sampai sore, akhirnya saya mulai dehidrasi, dan saya dilarikan ke Palu, di Rumah Sakit Undata, waktu itu masih Undata lama di Jalan Suharso. Setelah saya sampai di Undata, saya cek hanya periksa darah di USG, terus dokter Din waktu itu mendiagnosa saya bahwa saya adalah CKD atau bahasa Indonesianya gagal ginjal kronis. Saya kena gagal ginjal dan harus cuci darah. Umur saya 25 tahun. Waktu itu saya sempat depresi, saya stres, saya menangis
Karena saya tahu kalau orang sudah dinyatakan cuci darah, itu kebanyakan pasti akan cuci darah seumur hidup. Karena gagal ginjal kronis berarti memang ginjalnya sudah infeksi dan fungsi ginjalnya sudah menurun. Dan kalau di proses cuci darah itu bukan untuk mengobati, tapi untuk memperpanjang hidup. Jadi fungsi ginjalnya akan tetap menurun dan tidak berfungsi sama sekali. Saya menangis, saya tidak terima, saya depresi, saya stres. Saya berkata, Tuhan, umurku baru 25 tahun. Apa yang saya citakan belum terjadi. Saya masih ingin melakukan ini, melakukan itu, kenapa saya harus cuci darah? Saya belum mau. Di rumah sakit saya selalu muntah-muntah, Dokter bilang, kalau kau tidak dicuci darah, kau akan selalu begini, bahkan kau nanti akan komplikasi ke jantung, ke paru-paru, dan semuanya. Karena kreatinin atau racun dalam darahmu sudah tinggi, waktu itu 13, sedangkan normalnya sampai 1 saja. Akhirnya pada minggu ketiga saya di rumah sakit, saya pingsan. Pas saya terbangun, saya sudah di ruangan HD atau di ruangan cuci darah dan saya sudah sementara cuci darah. Di situ saya histeris. Saya marah sama keluarga saya, kenapa saya dikasih cuci darah. Waktu itu mama saya bilang, kau sudah pingsan. Jadi kami semua ketakutan. Dan dokter katakan cuma jalan itu satu-satunya. Saya tidak terima. Waktu itu saya tidak terima dan saya pasien paling muda di ruangan itu waktu itu. 1 tahun berjalan saya belum bisa. 3 bulan saya di rumah sakit Undata. Kemudian saya disarankan Dokter Nurdin waktu itu, kalau kau mau yang gagal ginjalmu ditangani lebih baik lagi, lebih baik kau ke Makassar. Di sana ada profesor ginjal, namanya Prof. Agus atau Prof. Sakib. Mungkin kau bisa diobati dan mungkin kau bisa berkonsultasi masalah penyakitmu lebih dalam ke beliau. Akhirnya saya berangkat ke Makassar. Di Makassar saya diperiksa, diobati, dikasih obat. Puji Tuhan waktu itu kreatinin saya turun jadi 6. Prof. Agus bilang kalau bertahan selama 1 bulan 6 tidak naik-naik, kamu stop saja dulu cuci darah. Waktu itu saya dirawat di Makassar 3 bulan, akhirnya saya berhenti cuci darah dan kondisi saya mulai baik dan saya bersyukur saya pulang Palu kembali dan di situ saya memang harus pantang sekali karena saya memang sudah gagal ginjal. Saya kembali bekerja di Pasangkayu. Tapi itu hanya bertahan selama sekitar 7 bulanan. Kemudian saya drop lagi, masuk rumah sakit lagi, dan cuci darah lagi. Saya stres berat waktu itu. Saya waktu itu dari kantor mengutus saya ke Bandung untuk mengikuti pelatihan. Saya akhirnya tidak bisa berangkat. Saya jengkel, saya marah, saya stres. Karena pelatihannya 1 minggu, 2 minggu, sedangkan saya harus cuci darah 2 kali seminggu, dan pelatihannya itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu tidak bisa alfa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Saya sekarang sudah tidak berguna lagi. Untuk apa saya hidup? Kalau saya hanya tergantung dengan mesin. Pokoknya di situ saya jadi tidak bisa kontrol emosi, jadi sensitif, gampang marah, gampang menangis. Itu 1 tahun berjalan. Sampai 2 minggu keluar rumah sakit, 3 minggu masuk lagi. 2 minggu keluar rumah sakit, 3 minggu masuk lagi. Pokoknya kerjanya keluar masuk rumah sakit. Itu di tahun 2009. Akhirnya suatu hari Tante Medi datang membesuk saya tidak tahu Tante Medi kenal saya dari mana. Ternyata Tante Medi ditelepon sama pendeta saya yang saya tempati, gereja yang saya tempati ibadah di Watatu, bahwa ada jemaatnya di Rumah Sakit Undata yang sakit dan saya dibesuk.
Waktu saya dibesuk Tante Medi, kita cerita-cerita, Tante Medi itu bertanya, "Kau ibadah di mana?" Saya bilang, "Selama di Palu saya belum pernah masuk gereja karena, waktu sekolah dulu saya hanya gereja di BK, karena saya dulu di SPK BK." Nah, Tante Medi menyarankan, "Atau kalau kau mau di GPPS saja, di sana ada, komsel kaum muda, mungkin nanti kau bisa bergabung dengan mereka, agar kau tidak terlalu fokus memikirkan penyakitmu." Akhirnya saya masuk GPPS, saya, eee, akhirnya kenal teman-teman di sana, akhirnya bergabung di Komsel, Palu Selatan, sama Iin, sama semuanya akhirnya akrab. Akhirnya saya mulai Tante Medi waktu itu tiap hari, hampir tiap hari ke rumah, mendoakan, mendoakan, memberi semangat. Akhirnya di situ saya mulai kembali, bangkit, saya mulai melupakan, terserah, mungkin Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Kalau dokter bilang, kalau Tuhan bilang ini adalah, hanya memperpanjang hidup, cuci darah ini hanya untuk memperpanjang hidup, saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Nah, waktu berjalan singkat cerita, tahun 2020, Desember 2020, waktu pandemi, saya tetap melayani. Memang di puskesmas teman sudah kasih tahu, Dharma kau kan pasien komorbid. Pasien komorbid itu pasien yang punya penyakit bawaan. Jadi kau tidak boleh terlalu rapat dengan pasien, kau harus double-double pakai sarung tangan, kau harus double-double pakai masker. Nah, saya sudah melakukan semua itu, tapi tetap saya harus melayani. Nah, jadi saya tidak tahu terjangkit dari siapa, tiba-tiba saya positif COVID. Nah, hari itu saya panas, meriang. Saya sudah minum obat, panasnya turun, besok panas lagi. Nah, akhirnya 3 hari saya di PCR, di Undata, ternyata saya positif COVID. Saya menangis, karena waktu itu sempat dokter bilang di ruangan COVID, di ruangan HD, kalau pasien yang gagal ginjal kronis kena COVID, itu cuman mungkin sekitar 40% bisa hidup. Karena kamu sama sekali tidak mempunyai daya tahan tubuh atau sistem imun. Sedangkan untuk melawan virus itu sistem imun harus kuat. Sedangkan kita karena cuci darah semua, zat-zat gizi dalam tubuh ikut terbuang saat cuci darah, jadi memang kita punya imun sangat rendah. Saya berdoa, Tuhan, anak saya masih kecil, mama saya sudah tua, saya adalah tanggung jawab mereka. Jika Engkau berkenan, jangan mengambil saya. Saya bukan takut untuk Tuhan panggil, tapi saya pasti punya tanggung jawab. Mereka dengan siapa nantinya? Saya masih semangat waktu itu. Banyak telepon, dari semuanya saya ditelepon, kasih semangat, saya masih semangat. Terus saya dipindahkan di ruangan Edelweiss, ruangan COVID. Yang membuat kita depresi di situ bukan hanya karena penyakit, tapi karena kita merawat diri sendirian. Waktu itu saya berdua, waktu masuk kamar itu ada berdua, karena 2 tempat tidur. Tapi hanya 3 hari, pasien yang satu sudah dinyatakan negatif dan dia sudah pulang. Jadi tinggal saya sendiri di ruangan itu. Saya sesak sekali. Saya memakai oksigen sudah 10 liter per menit. Sesak sekali. Saya tidak kuat bicara. Saya sendiri di ruangan. Saya tinggal memakai pampers. Jadi saya tambah depresi. Hari Selasa saya didorong lagi ke ruangan HD untuk cuci darah. Waktu itu saya minta mati. Saya pernah bilang, Tuhan, kisahku ini sepertinya seberat kisahnya Ayub dalam Alkitab. Berat sekali saya rasa. Sampai sudah tidak makan, mau kencing tidak, mau buang AB tidak bisa. Susternya masuk hanya 3 kali dalam sehari. Shift pagi 1 kali masuk, karena petugasnya habis pakai baju astronot itu,
langsung dibuang. Jadi shift pagi 1 kali masuk, shift siang 1 kali masuk, shift malam 1 kali masuk. Jadi hanya 3 kali masuk untuk memeriksa kita. Kiri kanan sudah diinfus, disuntik, tidak ada perubahan. Saya sesak sekali. Sepertinya menarik nafas, tidak ada udara. Sampai pada hari ke-7 kalau tidak salah, waktu itu pada hari ke-7 saya tertidur, oksigen habis. Oksigen habis, pas saya terbangun saya kaget. Saya sudah tidak bisa, pokoknya saya setengah mati bernafas, sangat setengah mati bernafas. Saya bilang kayaknya ini sudah waktuku untuk pergi. Saya mau minta tolong sama siapa. Pendengaranku sudah jauh sekali, biar orang jalan di ruangan depan dorong-dorong gerobak makanan, saya dengar jauh. Saya menatap kamar sudah penuh dengan asap, seperti berasap. Saya bilang, Tuhan, kalau memang sudah ini waktuku, bahwa saya bersamamu, saya sudah berdoa, saya sudah pasrah. Saya berteriak, suster, tidak ada oksigen. Suaraku pun tinggal kecil keluar, sudah hampir tidak terdengar. Tiba-tiba masuk petugas kebersihan. Biasa kalau dia masuk kan langsung menyapa, selamat siang Ibu Dharma. Saya sudah tidak bisa berkata-kata, saya hanya menunjuk oksigen. Dia lihat saya sudah mulai biru-biru, ujung-ujung jari sudah biru. Dia langsung lari keluar memanggil petugas oksigen. 10 menit kemudian petugas datang dengan membawa tabung yang baru. Dan di situ saya mulai merasa enak lagi. Tapi saya sudah tidak punya nafsu makan. Saya dikirimkan makanan, dikirimkan buah sama teman-teman, sama Kalea. Itu sama sekali sudah tidak ada nafsu makan. Sampai mama saya waktu itu menelpon sudah menangis karena suara saya sudah katanya sudah lain-lain. Pada suatu hari saya tertidur, memang saya sudah pasrah. Waktu itu saya sudah pasrah. Yang ada dalam hidup hati saya, biarlah daripada juga saya cuma cuci-cuci darah seumur hidup. Nanti anak dan mamaku nanti pasti Tuhan punya rencana lain buat mereka, yang terindah buat mereka. Saya sudah, tensiku waktu itu tinggal 80/40. Tekanan darahku sudah sangat rendah. Tiba-tiba Kalea menelpon, Dharma, kau harus makan. Yang kau butuhkan saat ini, kebutuhan primermu saat ini adalah makan. Karena yang pertama harus kau pulihkan dulu adalah tenaga. Itu obat nomor 2. Harus makan. Kalau kau ingin sembuh, kau harus makan. Yang percaya Tuhan pasti sembuhkan. Itu yang memberi saya kekuatan. Jadi setiap saya ingat kata-kata Kalea, harus makan. Kebutuhan utamamu itu adalah makan. Saya paksa. Jadi setiap datang makanan, saya paksa harus makan, harus habis. Walaupun mau muntah, saya kasih habis. Hari pertama, hari kedua, walaupun mau muntah, saya kasih habis. Tapi selalu saya minum dengan vitamin. Akhirnya pas hari ketiga, nafsu makanku sudah kembali. Dan singkat cerita, puji Tuhan, hari ke-14 isolasi, saya di PCR lagi dan negatif. Dan saya bersyukur sekali. Karena di bulan Juni, Juli, Agustus, 19 pasien cuci darah, 18 orang meninggal karena COVID. Dan hanya 2 yang selamat dari COVID, ada saya dan ada 1 orang lagi yang selamat dari COVID. Yang lain semua meninggal. Dan saya bersyukur sekali. Dokter bilang waktu itu di ruangan HD, kau itu bersyukur. Saya tidak tahu, mungkin kau punya 10 nyawa, tapi kau itu bersyukur, kau bisa melewati penyakit COVID ini. Dari sekian banyak yang kena COVID, semua pergi. Dan waktu itu ruangan HD agak sunyi karena memang 19 orang meninggal dalam 3 bulan itu. Saya bersyukur, jadi saya kembali semangat. Tuhan, terima kasih. Kau sudah memberikan aku 1 kali kesempatan lagi untuk melewati semua ini. Kemudian 6 bulan kemudian saya vaksin. Kita disarankan biar pasien cuci darah harus vaksin. Karena menjaga supaya ada kekebalan dalam tubuh kita. Terus bulan 6 bulan kemudian, saya tiba-tiba merasakan payudara kiri saya sakit. Hanya dalam 1 malam, tiba-tiba muncul benjolan, tiba-tiba benjolannya itu panjang-panjang dan kasar.
Saya drop lagi Tuhan. Baru 6 bulan saya kena COVID, kena lagi, apalagi ini. Saya stres lagi Tuhan. Kenapa penyakit di dalam tubuh saya ini bertubi-tubi tidak ada henti-hentinya. Terus saya ambil rujukan, saya ke dokter spesialis tumor, diperiksa, dia bilang ini harus segera diangkat. Setelah diangkat, terus di PA, diperiksa jaringannya, puji Tuhan, tumor jinak. Sampai saya kemudian kena COVID lagi yang kedua kalinya karena saya tetap melayani pasien, tapi karena sudah ada sistem kekebalan, sudah disuntik, dan karena pertolongan Tuhan akhirnya saya lewati COVID yang kedua itu biasa-biasa saja, hanya seperti flu biasa dan panas-panas biasa. Waktu saya didiagnosa positif lagi. Sampai waktu berjalan, sejak saya selesai kena COVID itu, yang parah-parahnya itu, semua persendian saya sampai waktu itu tidak pernah sembuh. Sakit sekali persendian saya, tulang-tulang saya, dan paru-paru saya, sesak saya itu lama, baru mungkin sekitar 6 bulan, baru saya stop sering-sering pakai oksigen. Akhirnya sampai sekarang paru-paru saya sudah dinyatakan bagus kembali dan sudah tidak pernah pakai oksigen. Terus saya ke dokter, waktu itu karena dokter Habibie ada kuliah di luar negeri, saya ke dokter Ardi, saya difoto. Dokter Ardi bilang tulangku keropos. Kalau dia di ronsen tulang warnanya agak putih itu kuat, tapi kalau dia agak abu-abu itu berarti tulangmu sudah keropos. Jadi hati-hati, jangan sampai kau terjatuh, pasti kau akan patah. Dan itu kejadian. Saya pulang dari kantor, karena anak saya merengek-merengek, dia bilang sudah lama tidak ke mall, ingin bermain. Saya bawa dia bermain. Pas pulang, mungkin karena saya kecapean, juga hujan, saya jalan di belakang, saya terpeleset, dan tulang kaki saya patah. Sampai saat ini, sudah 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu, waktu itu sudah dilihat dokter Habibie dan disuruh istirahat kurang lebih 3 bulan. Saya kadang berpikir, itu masih penyakit yang lain masih ada, tapi karena saya mempersingkat cerita, saya kadang berpikir kok saya berat sekali ya penderitaan yang saya alami ini ya. Belum selesai satu lagi muncul. Belum selesai satu lagi muncul. Kadang saya bangun tengah malam jam 2, Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidupku? Sebagai manusia biasa, saya tidak mampu. Saya kadang histeris. Pernah saya dicuci darah karena panggul sebelah kiri patah, panggul sebelah kanan ditusuk jarum besar, tangan sebelah kanan ditusuk jarum selama 5 jam, ngilu, sakit. Saya sampai histeris di ruangan cuci darah karena saya kesakitan, stres, depresi. Tapi kadang saya kembali, Tuhan, saya bisa melewati semua yang sudah terjadi kemarin. Berarti Tuhan tahu saya mampu melewatinya. Tapi sebagai manusia biasa, kadang rasa tidak mampu itu ada, kadang rasa lelah, kadang frustasi, histeris, kadang pikiran saya kacau. Tapi saya tetap bersyukur. Saya selalu membaca firman Tuhan kembali ke Ayub. Ayub tidak pernah mengeluh. Ayub selalu bersyukur. Dan saya percaya Tuhan pasti selalu memberikan saya kekuatan. Dan saya percaya di akhir pertandingan saya ini pasti Tuhan akan memenangkan saya. Seperti Tuhan memenangkan Ayub. Saat ini saya minta maaf karena saya hanya bersandar, karena saya tidak, ini saja duduk, saya harus paksakan duduk, karena saya masih harus terbaring. Saya percaya satu hal yang saya ambil hikmahnya dari semua ini, kalau saya bisa melewati semua ini, saya percaya bahwa Tuhan sangat menyayangi saya.
mungkin ada sesuatu yang dalam hidup diri saya yang saya belum bereskan dengan Tuhan dan sebagainya. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu, kamu adalah anak-anakku jika anak melakukan sesuatu kesalahan dan ayahnya harus mendidiknya dengan menegurnya dengan keras, mendidiknya dengan keras. Saya percaya ini adalah didikan dari Tuhan agar saya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Memang selama COVID saya jarang sekali ibadah, bahkan sudah bisa dihitung. Saya jarang sekali ibadah karena kita ibadah online, biasanya nanti saya buka YouTube kalau tidak ibadah pagi itu, biasanya nanti sudah malam, nanti sudah sore. Tapi saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya ini, Tuhan punya satu lebih baik buat hidup saya ke depannya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya memohon dukungan dari teman-teman semua agar saya mampu melewati semua ini dan pada akhirnya nanti saya bisa pulih kembali seperti teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk Dharma dan Kim, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita tetap selalu dukung dalam doa dan juga tetap saling menyemangati satu sama lain ya di Dewasa Muda ini. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada malam ini. Saya mohon kepada Kak Lea untuk bisa pimpin. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati malam hari ini. Saya yakin saudara diberkati, saya pribadi juga diberkati. Luar biasa, ternyata di tengah-tengah saudara-saudari kita ini ada pribadi yang sangat tangguh. Ya, dalam menghadapi perjuangan-perjuangan iman. Ya, itu yang membuat kita bangga. Apa yang disaksikan tadi oleh saudari Kim, saudari Dharma, saudari Herlin, walaupun mungkin jaringannya Herlin terganggu, tapi tadi udah disebutkan sama Mariani, mereka ini adalah pribadi-pribadi yang tetap terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan terus berjuang. Iya, apapun yang terjadi, tetap percaya dan tetap mengatakan, kalau saya simpulkan tadi kesaksian, bahwa secara manusia ada terkadang rasa lelah, ya. Seperti kejujuran dari kesaksian-kesaksian tadi ya, tetapi luar biasa Allah Roh Kudus selalu menguatkan, selalu memampukan, dan tidak pernah kita buktikan saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kekuatan yang ada dalam kehidupan saudari Kim, saudari Dharma, saudari Herlin, bahkan kita semua yang ada dalam ruang Zoom saat ini, itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sesaat pun juga. Di saat kita merasa lemah, justru dikatakan dalam keadaan lemah, dalam keadaan seperti itulah, dalam kita mengakui keterbatasan kita, maka kasih karunia Tuhan akan semakin sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tetap percaya kita nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan itu yang luar biasa. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi, hasilnya semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati saudari Kim sekeluarga, Tuhan memberkati saudari Dar. Mungkin saudara juga ada yang serupa, tadi saya membaca di chat ya. Tuhan memberkati saudari Nita, keluarga Semtama. Saya percaya anak Claire, anak Eunike, Tuhan persiapkan untuk menjadi alat kemuliaannya. Puji Tuhan. Dan malam hari ini luar biasa, saudara-saudara kita yang dari luar kota, dari jauh-jauh juga bergabung. Bahkan saya juga kaget. Ternyata ada saudara Franky Larekeng malam hari ini. Puji nama Tuhan ya. Welcome ya saudara Franky Larekeng ya. Dari Manado ini ya. Ini hambanya ini. Luar biasa. Suami istri. Puji Tuhan. Ya. Suami istri Tuhan pakai menjadi berkat di Manado ya. Puji Tuhan. Kalau nggak salah sekarang istri lagi masa studi kalau tidak salah ya. Iya kali ya. Iya. Jadi lagi sendiri ini dan Tuhan kasih kekuatan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kalian. Ya, Angki, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung bersama kita semua dan
kita bisa saling memberkati pada saat malam hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri ibadah atau persekutuan kita malam hari ini, tak lupa selaku koordinator daripada Persekutuan Dewasa Muda GPPS Palu, juga semua pengurus mengucapkan selamat ulang tahun bagi rekan-rekan saudara Dewasa Muda yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudari Aryani, Saudara Jamie Yones, Saudari Cynthia, Saudari Yeni Anggriani, Saudara Vando, Saudari Emi Apriani, Saudara Freddy Iswanto, juga Saudara Krisnal Agung. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan panjang umur, dengan kesempatan yang Tuhan berikan, bisa dipakai hidup untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, dan juga saya mengucapkan selamat bagi yang baru pertama kali bergabung ya. Dan yang sudah lama tidak bergabung, puji nama Tuhan, malam hari ini banyak yang bergabung ya. Banyak yang bergabung kembali, puji Tuhan. Ya mungkin karena jaringan ada yang terlempar keluar, tadi saya lihat ada masuk kembali, orang yang setia, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh ada sampai saat ini, bahkan kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun secara virtual Tuhan. Kami percaya Engkau Maha Hadir. Engkau melawat kami semua, Allah Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, dan melimpahkan damai sejahtera-Mu kepada kami semua, dan Engkau melihat setiap pribadi yang datang dengan penuh kerinduan. Engkau memuaskan setiap hasrat kami Tuhan saat ini. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Engkau berkati mereka Tuhan, biar Engkau membawa mereka semakin memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan. Anugerah-Mu berupa waktu semakin dihargai dan semakin mempergunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Berkati tubuh jiwa roh mereka Tuhan. Engkau terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami Tuhan, di mana Engkau telah memberikan kesempatan yang Engkau tambahkan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh terus berkarya untuk Engkau. Berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan daripada mereka, Engkau adalah sumber jawaban. Dan biarlah rancangan terus Kau sempurnakan dalam kehidupan mereka. Apapun tipu muslihat iblis yang mengganggu kehidupan mereka, kuasanya kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini juga Tuhan, kami semua dalam ruang Zoom ini berdoa memberkati anak Claire, anak Yunika juga Tuhan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami boleh menyaksikan Tuhan, situasi dan kondisi apapun, Engkau terus memakai, memberkati anak ini Tuhan, untuk terus bertumbuh, berkati pertumbuhan fisik, mental, intelektual, rohaninya, tumbuh kembangnya diberkati dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan mereka boleh menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau pakai anak-anak ini Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati Kim dengan Semi, berkati juga Nita dengan Semtama Tuhan, dalam membimbing, di dalam merawat, anak-anak mereka Tuhan yang mengalami CP, Tuhan biarlah Tuhan mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Banyak kesaksian hidup yang Kau persiapkan dalam kehidupan mereka yang boleh memberkati. Dan kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus Kau limpahkan kepada mereka Tuhan. Hikmat pengurapan-Mu juga Tuhan di dalam membimbing, mendidik, merawat daripada anak yang telah Kau percayakan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu, berkati Dharma Tuhan, terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan terus akan mengakhiri pertandingannya sampai akhir, dan mau kebenaran terus menanti. Kami semua yang ada dalam ruang Zoom ini Tuhan, kami akan terus berjuang, kami akan terus Tuhan berjuang sampai akhir, karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, dan kami akan terus bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati saudara kami Herlin juga Tuhan, apa yang menjadi kerinduan pergumulannya Tuhan, juga merindukan keturunan, bagi saudara-saudara kami yang ada dalam ruang Zoom ini Tuhan, kami percaya Engkau sumber jawaban. Engkau akan sanggup Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh memperoleh keturunan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati semua rekan-rekan kami dewasa muda yang sudah bergabung malam hari ini Tuhan, rumah tangga, keluarga mereka diberkati dalam nama Yesus. Kasih agape-Mu Tuhan terus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, sehingga kami semua boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, pribadi Kristus yang nyata lewat kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Anak-anak kami diberkati dalam nama Yesus. Pertumbuhan fisik, mental, intelektual, rohani mereka diberkati dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil. Dengan berkat yang Kau berikan kepada kami, berkat kesehatan, berkat finansial, ada banyak hal yang kami bisa lakukan untuk Engkau Tuhan, untuk proyek-proyek-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami boleh bersuka cita malam hari ini bersama dengan saudara-saudara kami
kami yang baru bergabung, juga semua yang hadir saat ini Tuhan, kami boleh berfellowship satu sama lain, kami juga boleh dikuatkan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga tidak ada satupun kami yang akan berhenti, atau mengangkat bendera putih atau menyerah, kami akan selalu berkata, kami never give up. Karena kami punya Tuhan Allah yang besar, yang tak terbatas, yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih setianya kepada kami. Dan selalu Tuhan Kau menyatakan rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan Kau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan semua transfer serangan balik daripada si jahat atas komitmen iman kami, baik lewat kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, panah apinya kami patahkan, kuasanya hancurkan dalam nama Yesus. Masukkan kami semua dalam terang api kemuliaan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh senantiasa berkemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara, rekan-rekan dewasa muda yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan.